Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam Dialog Interaktif Ramadan. Dan tentu saja ini kerjasama Radio Alsinta bersama UHAMKA. Dan gimana kabar Anda di dini hari ini atau saat Anda mempersiapkan santap sahur? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tak kurang satu apapun ya. Dan tentunya mudah-mudahan dalam Dialog Interaktif Ramadan ini kita bisa terus perbaiki iman kita, perbaiki takwa kita, dan mudah-mudahan ini momentum Ramadan adalah proses untuk perbaikan diri dan juga seterusnya. Kita hadirkan obrolan Dialog Interaktif Ramadan ini hingga nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Silakan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau ingin berdialog atau mungkin berdiskusi juga pagi hari ini, silakan nanti bisa bergabung di 0215869000 atau juga pesan singkat WA juga SMS ya 0811806543. Bersama saya Didi Ramadhani, dan jangan lupa juga ini kita akan siarkan juga melalui kanal YouTube, dan tentunya Anda bisa menyaksikan atau juga mungkin melihat langsung ya bagaimana perbincangannya. Kita sudah tersambung dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita juga akan bahas ya terkait dengan Ramadan. Ini jalan menuju taubat bersama Kepala Divisi Kampus Islami LPP AIK UHAMKA, Dr. Totong Heri MPDI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Totong, apa kabar Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi, sehat ya? Alhamdulillah sehat juga nih Pak Totong. Ya. Baik, Pak Totong, kita langsung ke topik pembahasan kita ya. Ini menarik nih karena ini bicara soal Ramadan. Seperti yang tadi saya sudah ungkap bahwa momentum Ramadan ini adalah upaya untuk bisa juga introspeksi, perbaikan, menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, ini karena temanya khususnya untuk menuju tobat. Nah, Ramadan jalan menuju tobat. Ini penting, menarik juga untuk kita bahas. Nah, kita tahu ya Pak Totong ya, manusia itu kan adalah manusia yang tidak luput dari dosa, banyak kesalahan. Nah, momentum Ramadan ini apakah bisa digunakan untuk kita bisa bertobat dan dekat kepada Allah nih Pak Totong? Iya, baik. Saya panggil Kang Dedi ya. Ya, silakan. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Alsinta di mana saja ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari Ramadan adalah momentum ya yang sangat tepat untuk kita berintrospeksi. Apa bahasanya taubat ya? Taubat. Jadi iya, ada lagi taubat nasuha gitu. Jadi ya. Jadi momentum yang sangat tepat Ramadan itu kan berarti mengajak kita selama 11 bulan yang lalu mungkin kita aktivitas kita, kesibukan kita di kerjaan kita atau apa saja itu kan membuat kita lupa. Nah, momentum ini sangat tepat sekali kalau bulan puasa ini sebetulnya bukan sekedar taubatan saja. Jadi lebih kepada pendekatan diri, penyadaran diri gitu untuk kita kembali kepada agama, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi kaitannya dengan kita apalagi manusia ya, seperti tadi disampaikan oleh Kang Dedi, al-insanu ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya lupa, ya segala macam ya. Gitu ya. Jadi momentum yang sangat tepat sekali kalau dihubungkan dengan Ramadan ini untuk kita kembali kepada isi puasanya taubat dan nasuha. Nah, sekarang yang lebih menarik tuh nasuha itu apa sih Kang Dedi ya? Betul. Jadi nasuha itu artinya taubat yang sungguh-sungguh, yang benar-benar gitu ya. Walaupun memang bahasa nasuha itu ada yang kafir dalam tafsir Jalalain, Qoyim itu mengatakan bahwa nasuha adalah taubat yang secara jujur gitu, bukan di bohong-bohong. Atau istilahnya Kang Dedi kita pernah dengar taubat sambel ya. Taubat sambel.
Iya, udah tahu pedas ya, masih aja gitu. Tapi manusia ya, data apa namanya tidak pernah tidak luput dari salah Mhm. dosa. Karena itu maka dihubungkan dengan Ramadan ini sebetulnya ya kalau tobat istilahnya di selain Ramadan juga malah baik bagus. Ini Ramadan adalah bulan-bulan penyucian, bulan-bulan yang dimana apa namanya pintu rahmatnya Allah ya, Mhm. ampunannya Allah ya. Bahkan katanya di penghujung itu ya hari-hari terakhir sebagai pimpinan. Jadi sayang kalau umpamanya momentum Ramadan kita lewatin begitu saja. Nah, nasuha apa istilahnya taubatan nasuha. Taubat itu artinya kan kembali ya, Mhm. menyadari kesalahannya gitu. Nah, nasuha artinya sungguh-sungguh, artinya benar-benar suci, bukan 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 sekedar kumat-kumatan Mhm. ya, datang sadar kemudian kumat lagi gitu ya. Mhm. Dosa kita itu kan setiap hari, ya Allah, kalau umpamanya kita lihat di rumah kita itu, ya taruhlah mau itu apa nama dosa-dosa yang kecil itu kan kalau dibiarkan saja menumpuk Kang Deddy. Betul. Ya makanya kena kalau di rumah kita ada kaca, ada apa itu kalau Mhm. nggak dilapin ya nggak digosokin Iya, itu ya. nggak dibersihin gitu ya. Mhm. Iya, debu-debunya itu apa? Salah satu umpamanya sebagai penyadaran kita ya karena kita sadar sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa itu maka Mhm. kita bentuk momentum yang sangat sekali ini Ramadan kita Mhm. akan tobat yang benar-benar jujur, tobat-tobat sebenarnya benar-benar murni gitu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tobatan nasuha itu ada tiga tingkatnya. Iya. Ya, artinya apa? Kalau sudah tobat menyadari ya kesalahannya, menyadari dosanya ya dengan benar-benar menyadari gitu. Nah, kemudian tidak akan merencanakan mengulangi lagi Kang Deddy. Mhm. Nah, sekarang kan banyak orang mau tobat, sadar gitu kan, ya Iya. besok malah tadi udah ketahuan pedas itu sambel. Malah kalau makan nyari lagi, mana tuh sambel ya. Begitu. Iya. Nah, terus yang ketiga setelahnya kita menyesali dengan sungguh-sungguh tadi itu balik ke apa diisi penyesalannya itu ya apa namanya tobatnya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Menyadari bahwa kita sebagai muslim, muslimah melakukan perbuatan-perbuatan yang baiklah sesuai dengan perintah ajaran tuntunan agama kita. Sehingga kita menjadi benar-benar orang yang apa namanya ya apa bahasa seperti orang kayak bisa dikatakan juga kayak dulu hilang ya. Mhm. Kembali kepada rumah, kembali kepada orang tuanya nah untuk melakukan apa namanya kegiatan berbakti kepada orang tua. Mhm. Nah, jangan jangan mengulangi lagi gitu, perbuatan ya, Mhm. tapi ya itu tadi kita sebagai manusia memang kadang-kadang sudah tidak terlepas dari suka lupa gitu ya. Iya. Jadi dengan melalui tobat dan nasuha ini insya Allah Allah menerima tobatnya ya Allah mengaburkan kemudian ajak ya serius melakukan perbuatan-perbuatan yang baik setelah menyesal. Itu Mhm. Kang Dedi. Iya. Kemudian bulan Ramadan juga apa namanya sebagai bulan panenan ya Kang Dedi ya. Hmm. Panen ini Masya Allah ya setelah kita taubat ya coba kita isi panenan. Jadi kalau umpamanya kalau dulu Kang Dedi saya pernah dengar itu ya para kiai, para ulama di pondok. Kalau bulan Rajab itu konon katanya Hmm. bulan nandur. Nandur ngerti ya Kang Dedi ya? Nah, apa itu? Nah, nanem. Nanem. Oh, oke. Ya, nanem. Jadi nanem apa umpamanya? Kalau di Betawi umpamanya rambutan. Nah, kalau Sa'ban itu bulan menyiram. Iya. Ya, kalau nanam kita siram. Nah, kemudian baru di Ramadan ini bulan memetik, bulan panen. Nah, kalau umpamanya panen, rambutan umpamanya merah-merah, terus kita nggak mau memanennya. Pasti itu yang lain yang mengambil Kang Dery. Iya. Ada kalong gitu bahasanya ya, Hmm. ada apa lagi ya, ambil. Nah, dia seneng ya karena rambutannya itu memerah semuanya, tapi ini nggak dipanen. Nah begitu juga gambarannya, tamsilnya bagi orang yang menghadapi bulan Ramadan,
dengan diam saja, tidak aktivitas, tidak ada. Katanya senang, katanya tunggu. Ya, bahkan kata sebagian apa namanya, kalau seandainya tahu itu ya, umatku dengan ahli apa namanya, keistimewaan bulan Ramadan ya, nah, itu pengennya deh dijadikan sebagai bulan Ramadan semua itu. Masya Allah, begitu mulianya, begitu agungnya, segala doa ya artinya dikabulkan gitu secara permintaan, sehingga kita kalau bulan panen kita ya harus banyak tadarus ya, selain puasa, sholat malamnya, zikirnya, infaknya, nah itu dilipat ganda. Begitu Kang Deddy. Ya. Jadi Ini penting ya, sebenarnya kita itu sering-sering atau rutin untuk bertobat itu adalah itu tadi, memastikan bahwa apa yang ada dalam diri kita ini selalu bersih begitu ya Pak Totong ya. Nah, betul. Tapi kalau misalkan kadang tadi ya, kalau Pak Totong tadi menyampaikan bahwa orang itu kan kadang suka ingat, kadang lupa, dan sebenarnya kan ada juga malah ungkapan begini Pak Totong, ntar aja tobat, kalau nanti udah keburu tua gitu ya. Ada juga ungkapan seperti itu. Atau ada ungkapan juga, tobatnya nanti aja, masih malu sama orang, atau masih malu sama orang tua, atau banyak lah gitulah ya. Dan itu bagaimana sebenarnya mencermati ada ungkapan seperti itu? Artinya menunggu nanti sudah tua, masih belum bisa berubah lah. Nah, itu bagaimana sebenarnya menyikapi hal-hal seperti itu Pak Totong? Baik ya Kang Deddy, jadi itulah sifat manusia, kadang-kadang menggampangkan, memudahkan ya. Nah, jadi suka menunggu, menanti. Nanti dah, kalau saya mumpung masih muda nih, masih bisa sana kemarin guyur. Nanti kalau sudah tua saja, memangnya dia yang atur ya masalah usia. Gitu kan ya. Kalau sudah punya aturan mungkin ya segini tahun ini gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu, karena itulah sifat manusia begitu. Bahkan ayat Al-Quran juga mengatakan dalam surah Tahrim 8 itu ya, perintah tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat. Di situ ada harfun nida tuh, hei orang-orang yang beriman. Panggil Kang Deddy. Ingetin itu. Panggil Allah. Hei orang-orang yang beriman. Apa? Tubu. Nah, bertaubatlah. Atau kembalilah kepada Allah ilallah. Taubatan nasuha, dengan kembali, dengan taubat, ya dengan penyadaran diri, nasuha, sungguh-sungguh. Suci tadi artinya menurut tafsir dalam Jalalain juga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak beda, bahwa nasuha penyadaran benar-benar kesucian jiwa, kesucian apa namanya, obat yang jujur tadi. Jadi tidak niat untuk mengulang lagi, menyadari kekeliruan, kesalahannya, dan bukan menyadari kemudian mengingat bahwa ini perbuatan salah, tapi juga yang terakhir diisi dengan perbuatan-perbuatan yang sebalik, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang memang diridhoi, perbuatan-perbuatan yang memang dihendaki oleh agama ini. Nah, begitu Kang Deddy. Insyaallah. Nah, ini ada pertanyaan ini dari Pak Salim ini, Pak Totong. Taubat apa yang mesti dilakukan untuk seorang pendosa? Dan gimana cara terbaik untuk menghindari dosa? Nah, apa yang harus dilakukan, taubat apa yang mesti dilakukan seorang pendosa, dan menghindarinya bagaimana? Biar nggak, mungkin maksudnya tidak masuk ke lubang yang sama begitu, mungkin maksudnya Pak Salim. Iya, baik. Jadi tadi dikatakan berarti tobat, gimana dilakukan tobat yang baik. Tadi sudah ya, paling tidak kita menyadari perbuatan itu keliru, perbuatan itu salah, perbuatan itu perlawanan, bahkan mungkin akan merugikan sendirinya. Nah, ketika kita sudah menyadari itu, atau kiat-kiat bagaimana kita jangan sampai berbuat. Nah, ada nih istilahnya kunci ya. Nabi umpamanya kullu amarin la yudda'u bi bismillahi faqahu. Paling tidak itu setiap amal perbuatan kita itu awali dengan mengucapkan bismillah Kang Deddy. Nah ini bismillah kadang sederhana
Ya mudah, tapi kadang-kadang suka Iya. lupa gitu. Pakai F ya, Hmm. lupa. 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 Kadang lupa itu. Ya Allah, pada bismillah kalau umpamanya kita doanya kan Hmm. macam-macam. Kalau apa namanya agama Islam tuh agama apa lengkap Kang Deddy. Kalau Mhm. dalam bahasa Jawa tuh lengkapun mineral tete wal bengek tuh macam-macam tuh diatur. Iya. Ada doanya mau makan, ada doa setelah makan, bangun tidur, setelah tidur, semua ada doanya. Itu dalam rangka kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang kita nanti lakukan, bertindak, berbuat itu selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Mhm. taala. Iya, iya. Jadi kita mungkin itu kecil ya, apa sih fungsinya doa itu kan udah kan hal harap. Mhm. Pasti kan kalau kita umpamanya berdoa, bermohon, Allah monitoring itu. Iya. Kita di mana di kantor apa Allah monitoring. Ya Mhm. nama manusia kan lepas dari salah dan lupa dan dosa. Makanya dipastikan insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, bermunajat, bermohon supaya ya dijaga dari apa aktivitasnya, kegiatannya, perbuatannya yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Mhm. Allah. Masya Insya Allah. Allah ya. Mhm. Jadi jangan pernah menyerah ya. Artinya Ya, kalaupun memang ada salah, kita harus menyadari gitu ya, dan harus segera langsung bertobat karena itu adalah iya, cara upaya untuk bisa terjaga iman kita dan sebagainya. Jangan sampai nanti malah terperosok lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan susah nanti bangkitnya begitu ya Pak Totong ya. betul. Ya, dan Mhm. satu lagi yang Dede. Jadi Hmm. manusia emang kadarnya sifatnya selalu keluh kesah. Hmm. Innal insana khuliqa halu'a. Iya. Tidak masaru saru jajua. Ini manusia kadang keluh kesah, dikasih seneng dia lupa Kang Deddy. Mhm. Nah, lupa itu ya dikasih apalah pokoknya ya rezeki nomplok apa saja suka lupa ya. Nah, kemudian ketika dikasih kesusahan baru dia keluh kesah, Iya. gitu. Keluh kesah. Rusulullah apa namanya ya. Ya nyebut-nyebut sesuatu yang tidak terima lah. Jadi sifatnya begitu. Kalau dikasih kebahagiaan, kesenangan, baru dia Mhm. lupa. Nah, dikasih kesusahan, ya, paceklik atau ekonomi atau apa, baru tuh ngeluh-ngeluh gitu, ya, nyebutnya Mhm. ya kenapa? Itu sifat manusia. Karena jadi deket sih hubungannya dengan perintah taubat itu karena emang manusia sifatnya itu. Nah, jadi al-insan mal khoto wan nisyan. Jadi manusia seperti lupa, salah. Mhm. Bahkan bahkan ini Kang Deddy Imam eh, Syafi'i itu mengingatkan atau mengatakan jadi sebaik-baiknya orang itu Kang Deddy ya, pasti pernah melakukan kesalahan Mhm. gitu. Jadi sebaik-baiknya itu orang ya, pasti begitu juga sebaliknya Kang Deddy, seburuk-buruknya tahulah senakal-nakalnya Hmm. sebaiknya itu pasti juga pernah melakukan kebaikan. Karena itu maka kita sebagai manusia juga momentum yang sangat tepat sekali nih Mhm. datangnya bulan suci Ramadan untuk mensucikan jiwa kita, untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Mhm. taala, menyadari bahwa kita ini ya nama orang hidup umpamanya banyak dosa-dosa, salah-salah yang mungkin sekilas Mhm. atau apa yang nggak disadari bahkan ya ternyata dosanya itu. Mhm. Yang terpenting bagi kita adalah kita sadar betul bahwa bukan salah, lalu kita sadari kembali ke Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjalankan semua Mhm. itu Kang. Iya, Pak Totong, ini menarik nih. Ada orang yang bilang begini, dikasih cobaan, dikasih kesulitan. Nah, terus ada yang bilang, oh tandanya itu Allah sayang sama kita. Kita tobat biar kita cepat sadar begitu. Nah, itu benar nggak sih? Artinya di saat seseorang itu dikasih cobaan, dikasih kesulitan, dikasih hal-hal yang katakanlah yang nggak enak lah ya. Karena kalau dikasih enak nih malah justru lupa. Tapi kalau dikasih yang namanya cobaan, dikasih kesulitan, itu tandanya apakah kita memang harus bertobat atau kita yang harusnya menyadari bahwa ya kita ini udah mulai terlalu jauh, atau bagaimana sebenarnya menyikapi hal-hal seperti itu, Pak Totong? Iya, ini Kang Deddy ini menarik ya. Manusia itu dalam hidup kadangkala diberi kesenangan, Hmm. ya, ujian dan cobaan untuk
ngetes istilahnya ya Kang Deddy. Ngetes Itu ya. dalam bentuk bukan kekurangan saja, Hmm. bukan ke penyakit, bukan gini, Hmm. bukan ya. Tapi dalam kondisi ya diberi gitu ya, atau dalam bahasa agama tuh apa sih istidroj sih? Hmm. Dikasih senang, dikasih ya umpamanya cuannya, keuntungannya, Hmm. ya Hmm. enak terus gitu ya. Pikirannya itu bahwa usaha sendiri. Nah, jadi Allah menguji itu ada dua macam, ada kesusahan, kesulitan, dan juga kebahagiaan. Jadi umpamanya ada kematian, ada kesusahan, ada kekurangan, itu kan dalam rangka menguji kepada wabasir sobir. Makanya diberikan kabar gembira bagi orang Hmm. bersabar. Seperti itu. Nah, jadi bentuk-bentuk ujiannya Allah itu kita sadari bahwa ada yang kesulitan, ada yang kesusahan, ada yang penderitaan. Jangan itu saja. Jadi juga ada yang kebahagiaan, kesenangan gitu. Hmm. Mungkin diukur oleh Allah. Ini orang sadar enggak, tobat enggak gitu ya, ingat enggak. Hmm. Jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi, Hmm. ya mungkin kita sedang apa namanya di apa istilahnya kalau umpamanya penderitaan, mungkin kita lagi diuji gitu, sabar enggak, Hmm. ya ikhlas enggak, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga jangan jangan terima, tapi berusaha untuk mengikuti aturan, mengikuti perintah gitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Hmm. bagaimana penderitaan berlanjut-lanjut padahal kita udah melakukan perbuatan yang Allah inginkan. Nah, itu makanya disebut dengan ujian. Nanti pada saatnya, pada batasnya kebahagiaan itu Allah. Nah, gitu ya. Kita Hmm. banyaklah cerita-cerita dulu Kang Deddy ya. Ya. Ada Nabi Nabi Ayub yang sampai 7 tahun itu ya. Sampai istrinya sudah nggak tahan itu ya. Hmm. Melihat atau melayani atau umpamanya apa namanya mendampingi dengan penyakit itu ya, sampai ceritanya gitu apa namanya sampai diuji kesabarannya betul Hmm. sampai tahun-tahunan. Nah, itulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala, berbentuknya bukan saja kebahagiaan, kesenangan, tapi juga itu Hmm. kita waspadai, kita ingat apa jangan-jangan ini diulur-ulur bahagia itu sesuatu yang baik gitu ya. Hmm. Nah, jangan sampai nanti disebutkan kata istidraj tadi. Dan Hmm. juga penderitaan memang kelihatannya orang konotasinya bahwa kalau penderitaan kesusahan itu benar Allah lagi menguji. Atau Hmm. kebalikannya Kang Deddy, Iya. bukannya menguji, ini jangan-jangan nggak sayang. Jangan-jangan Hmm. nah itu kadang-kadang hati kita itu suka mengatakan begitu, jangan-jangan atau gimana sih Allah, saya sudah begini, kok tetap Hmm. saja masih susah, masih Hmm. sulit gitu kan ya. Hmm. Ya. Seolah-olah menuntut begitu, katanya kalau orang yang baik, katanya kalau orang menjalankan agamanya kan gitu kan. Hmm. Ini perlu sadari bahwa apa namanya Allah itu dalam rangka jadi baik dalam kesenangan, kesusahan juga di situ Allah mau. Hmm. Hmm. Hanya liyuabliakum dalam surah apa itu Al-Mulk ya. Liyubliakum ayyukum ahsanu amala. Hmm. Ngajar diujikan mana Hmm. hamba-hamba yang berbuat baik. Jadi ahsana itu amalu ahsana itu ya sim tafdil ya, yang paling utama, yang paling baik ya. Diuji dengan macam-macam sehingga Allah memberikan suatu hal yang baik atau kebaikan dan juga Hmm. kebaikan manusia bagi orang-orang yang ya tadi yang sabar, yang lolos ya dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm. Ya. Nah, ini Semoga Pak Totong, ini kadang-kadang kan namanya manusia itu kan sudah melewati ujiannya atau katakanlah kesulitannya, dan tidak sedikit juga bahkan itu tadi dalam sebuah ujian itu kan mengalami kesulitan, dan mungkin juga ada yang apa ya, merasa tidak adil lah dengan kehidupannya, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah gitu ya. Nah, bagaimana caranya nih Pak Totong? Pertanyaan selanjutnya, berbaik sangka kepada apa yang tadi yang sudah diberikan oleh Allah. Artinya sebuah ujian itu agar kita tetap berbaik sangka itu bagaimana? Jangan sampai nanti malah itu jatuhnya apa ya, berburuk sangka atau mengeluh atau bahkan malah iya, jauh dari apa yang kita harapkan sebenarnya. iya.
Baik Kang Dedi. Jadi kan tadi di surah apa namanya? Kalau manusia itu sifatnya akan keluh kesah. Memang Hmm. menyadari betul keluh kesah. Ya, kuliko halua gitu ya. Hmm. Sifatnya keluh kesah. Tadi dikatakan bahwa ketika dapat kebaikan, rezeki itu lupa, senang, ya. Ketika kita kasih penderitaan, kesusahan, itu bukannya ingat malah keluh kesah. Hmm. Oh, begini banget. Contoh nih Kang Deddy, sesuatu hal yang mungkin dengan nggak penyakit, Hmm. dengan hujan, oh hujan mulu ya, Hmm. Hmm. kan ngeluh itu, nggak hujan, Iya, kapan hujannya, iya. kan ngeluh mulu. Panas, Kita panas mulu. Kenapa ya? ngeluh mulu, kan begitu itu sifat manusia Iya. kadang-kadang sudah berlebih, bahkan berlebih-lebihan ya. Hmm. Ya itu kadang-kadang itu sifat manusia. Jadi kalau menyadari kita sebagai manusia itu memiliki hal-hal tertentu ya, ketika diuji, dicoba itu ya kita siap untuk memahami itu. Jadi tidak semua apa yang kita lakukan itu dalam kesat mata memperoleh kebaikan. Hmm. Nah, tapi juga ingat sadar bahwa itu mungkin ujian. Kita yakinlah bahwa itu ujian kalau memang sudah melakukan hal yang baik, berusaha dengan baik, tapi kok ya apa yang diharapkan nggak sesuai. Ini ujian, Bang Deddy. Jadi ya apa namanya sehingga kita itu tidak terjebak, tidak berlarut sehingga nantinya rusak hati kita itu. Hmm. Apanya? Suudon ya, prasangka buruk Hmm. pada Allah ini seolah begini tadi itu. Nah, hujan mulu ya. Apa itu ya gimana jemuran gitu ya, gimana Iya. mau kerja kan Hmm. mati macet kan jadinya. Nah, itu salah apa ya berbagai macam ya salah satu umpamanya dari apa aktivitas kehidupan manusia itu selalu begitu selalu kadang-kadang ujian sehingga orang yang selamat orang yang bahagia itu ya tadi ya, ya apa namanya orang yang menerima orang yang tabah orang yang apa namanya ya dapat melaksanakan atau dapat menerima dapat melakukan semua apa yang diberikan Allah Subhanahu baik dalam keadaan kesusahan kesulitan ya dan juga baik dalam keadaan Hmm. bahagia umpamanya ya ya rezeki atau apa gitu yang memberikan kita suka lupa gitu. Ya Hmm. Kang Deddy ya Iya. jadi dalam posisi bahagia kadang kalau suka lupa gitu Hmm. kita bapak seolah-olah nih saya begini dapat begini emang saya karena orangnya pinter karena ya gitu kan banyak strategi sehingga gitu suka lupa kan nggak Hmm. lupa ngucapin alhamdulillah bahwa segala sesuatunya yang kita miliki yang kita peroleh itu merupakan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu umpamanya kita lupa, ya makanya Allah uji supaya kembali, Hmm. supaya tobat. Tobatnya juga nasuha, jadi bukan tobat yang suci ya. Jadi benar-benar murni gitu ya. Iya. Tobat karena bukan siapa-siapa, tobat karena Allah Subhanahu wa taala yang diupayakan nantinya dia pelakunya, tindakunya, sikapnya juga sesuai dengan uh, agama sesuai dengan Hmm. undang-undang sesuai dengan aturan ya, agamanya Nabi kita. Mhm. Tapi boleh nggak sih Pak Totong kalau kita bertobat itu harapannya ada perubahan gitu ya? Artinya ya udah kita menyadari bahwa kita mungkin banyak dosa, banyak kesalahan, tapi dengan harapan tadi ada bantuan dari Allah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita dikatakan taubat kita itu diterima, apakah itu ada perubahan atau sebenarnya tidak harus selalu ada perubahan, tapi ada hal-hal yang dalam diri kita sendiri yang memang ada yang baik dalam diri kita yang akhirnya dengan bertobat itulah adalah cara untuk memperbaiki diri kita juga sebenarnya. Ya, baik itu Kang Deli. Momentum sangat tepat makanya ini Hmm. untuk bertobat itu. Berkata tobat itu sebetulnya kepenyadaran diri kita bahwa kita ini tidak luput dari salah dan Mhm. sadar betul gitu ya. Nah, cuman yang dimintakan jangan tobat itu bukan main-main gitu dalam Hmm. artinya ya nanti juga tobat lagi ya, padahal kita kan setiap waktu itu kan dikasih ajaran untuk tobat ya Kang Deddy setiap Mhm. 5 waktu dalam sehari semalam itu kan dengan sholatnya kan di maghribnya itu kan selalu ada zikir ada doa doakan ya Iya. astagfirullahaladzim kan gitu ya Mhm. kan mohon ampun itu ya tanpa disadari itu dia
dia selalu berzikir, selalu berdoa mohon ampun. Karena tadi Kang, jadi para pendengar ya di mana saja ya. Jadi sebagai manusia memang menyadari kita nggak pernah apa namanya nggak luput dari salah dan dosa, baik sengaja apalagi yang nggak disengaja. Ya, apalagi terang-terangan disengaja tadi seperti Kang Deddy. Mumpung masih muda, ya pastilah itu obatnya kalau sudah sepuh. Emang kita yang ngatur usia. Kadang-kadang begitu lah. Ini emang perilaku aku dari dulu emang begitu. Jadi suka memudahkan, menggampangkan. Jadi ya memang sifat manusia tadi memang ya kita luput dari salah dan dosa karena sifat ini kita makanya diajarkan ya di sholat itu dalam rangka penyadaran diri ya, menjaga diri. Jadi sholat 5 waktu itu sebetulnya salah satu juga jawaban yang atas dosa-dosa kita. Kalau umpamanya kata Nabi, kalau umpamanya di depan rumah kita itu ada apa namanya ada sungai gitu. Setiap masuk kita mandi pasti ngelewatin sungai itu kira-kira sampai sehari 5 kali itu bersih nggak Kang? Bersih. Artinya kita maka jagalah sholat itu ya, sholat. Karena dalam sholat juga kita sebagai pengakuan, sebagai instrumen penyadaran diri kita sebagai Allah dengan penyadaran diri kita menjalankan semua perintah agama, salah satunya sholat itu kita ingat. Nah, mungkin nanti kalau habis subuh sholat nih Kang Deddy ya, kita pleng sampai zuhur. Aktivitas kita kan bersentuhan itu. Atau tolong habis subuh aja kita sudah istighfar ya. Naik motor dan mobil, jalan kerja, jalan macet, serempet dan apa. Nah baru sumpah serapah mulut kita suka begitu. Iya kan? Jadi soal buat apa? Itu ujian kita itu. Baru di jalan, belum di kantornya. Ada sesuatu, ada aktivitas yang mungkin kita hilang. Ada sesuatu yang iming-iming, sesuatu yang membanggakan apa yang itu bukan hak kita, milik kita lupa gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi diuji gitu banyak. Maka kekuatan kita, kuat enggak kita menjaga mulut, kuat enggak kita menjaga aktivitas, kuat enggak ya menjaga prasangka kita itu, hingga kita tetap menjalankan perintah agama. Hanya tadi itu Allah itu sebetulnya kalau diikutkan ya, disadarkan bahwa bacalah bismillah setiap mengawali aktivitas. Pasti Deddy. Kita mulai Kang Deddy mulai penyiar kan gitu ya. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim ya, nggak usah sampai kedengeran atau apa dalam hati, supaya apa yang disampaikan, apa yang disiarkan memberikan dengan obrolan yang baik. Begitu dilindungi dari kesalahan kehilafannya oleh Allah Subhanahu. Nah, itu jadi ada aturan-aturan, ada ya sesuatu yang harus diingatkan kepada kita. Ya, ini kita beralih lagi nih ke sebuah taubat. Nah, ini menarik juga kalau kita tarik ke belakang ya. Artinya apakah sebenarnya taubat itu sepenuhnya itu akan dikatakan diterima, atau hak prerogatif itu memang hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bisa menilai bahwa kita diterima atau enggak, dan kita hanya berupaya untuk menyadari begitu. Nah, adakah langkah-langkah gitu Pak, atau katakanlah ya agar taubat kita tuh benar-benar diterima dan akhirnya kita benar-benar merasakan manfaat dari taubat itu dan ada perubahan dari sisi perilaku atau dari sisi ada tata caranya nggak sih dalam melakukan sebuah taubatan itu Pak Totong? Baik, ya tadi di awal sudah saya sebutkan namanya saya sebutan di dalam Quran itu kan tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kembali tubuh ya, kembalilah, taubatlah dengan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu kan memiliki pemahaman gitu, bahwa bukan sekedar menyadari, mengakui bahwa itu perbuatan dosa, terus selesai dia berbuat baik, dia berbuat jahat. Jadi diisi dengan suatu perbuatan yang baik, gitu, yang umpamanya selama ini mungkin nggak pernah sholat, bolong-bolong,
atau nggak pernah zakat padahal harta kita mencukupi nisab gitu ya, atau kita tidak pernah melakukan suatu hal yang baik gitu ya kepada masyarakat. Jadi harus diikuti setelah pengakuan kita tobat, disadari dengan sepenuh hati, dengan jujur bahwa kita telah melakukan perbuatan salah dan tidak mau mengulangi lagi, ya tidak mau kembali lagi, kemudian diisi dengan perbuatan. Jadi bukan di end selesai kita penyadaran, tapi juga kita diisi dengan perbuatan-perbuatan yang sebaliknya. Yang sebaliknya itu artinya kalau tadinya salah, keliru, tidak benar, sebaliknya berarti ya sesuai dengan tuntunan dengan. Jadi insya Allah. Tapi nanti suatu waktu kita umpamanya berbuat salah, ya tadi kembali lagi umpamanya. Itulah sifat manusia. Tempatnya salah dan dosa, makanya dianjurkan ya para ulama itu ya setiap habis sholat ya kita zikir. Itu sebagai bentuk penyadaran. Nah, batasnya kapan, ketahuannya kapan bahwa kita diterima atau tidak gitu. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita manusia itu hanya melakukan ya proses ya. Bahkan nanti dibuktikan, diwujudkan, nanti ada pengalaman batin ya, Pak, pengalaman rohani ya. Kalau kita ini kadang-kadang diterima nih obatnya, atau ya berpikir bahwa ini belum diterima atau gitu ya. Penting kita menyadari kita melakukan perbuatan dosa gitu ya, dan kita tidak mau mengulangi lagi, kemudian diisi dibalik yang tadinya umpamanya nggak pernah sholat, tobat dengan ya, melakukan sesuatu apa kesalahannya. Tadi pernah akan melakukan sesuatu yang mungkin hina, naib banget ya, udah tinggalkan, nah gitu ya, umpamanya korupsi, apa macam-macam gitu ya, ya kita udah tinggalkan buat itu dan kita kembali kepada perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Insyaallah. Insyaallah ya. Pak Totong, kita ada pendengar nih ya, nampaknya ingin berbincang juga atau berdialog juga di pagi hari ini. Kita terima dulu. Assalamualaikum Pak Haji Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dedi dan Pak Ustadz Totong Heri yang saya hormati ya. Kayaknya kalau kata tobat itu harus diawali dengan sebuah kesadaran. Saat ini saya amati Pak Ustadz ya, bangsa Indonesia itu sedang menikmati kemungkaran sebetulnya. Tapi belum disadari. Sehingga bagaimana mau tobat? Dianggap kemungkaran itu enak kok, nikmat kok. Itu. Nah, kalau mungkar itu kita artikan keluar dari ajaran Al-Quran, maka saya bisa buktikan bahwa Al-Quran kan mengatakan hadza bayanul linnas. Ini Quran petunjuk untuk seluruh manusia. Maka ketika ada ayat yang lain mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka itu juga harus untuk seluruh manusia. Ini kita harus sadar di situ dulu. Nah, sekarang ini kan tidak. Seolah-olah ketika ayat yang lain mengatakan hadza bayanul linnas, di ayat yang lain seolah-olah dipaksa harus ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumusiyam. Nah, ini kesadaran ini menurut saya harus tumbuh dulu, baru kita melakukan tobat. Dan tobat itu bagi umat Islam Indonesia, bagi bangsa Indonesia, tobat akbar. Kalau ada istilah lain dulu dari Pak Presiden kita itu adalah revolusi mental. Revolusi itu mental. Memang betul-betul nyata anjuran Pak Jokowi itu. Sehingga kalau kita sudah betul-betul menggunakan Al-Quran itu dipahami berlaku untuk seluruh manusia, maka umat beragama di Indonesia ini akan menjadi kebanggaan. Kalau sekarang ini kan saya melihat umat beragama itu memalukan ini Pak Ustadz. Yang satu agama pun nggak bisa bersatu. Sedangkan seruan Allah itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, suruh bersatu, nggak boleh pecah belah. Lalu satu agama aja pecah belah kok. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa tobat harus diawali oleh sebuah kesadaran, sementara
kita sedang menikmati kemungkaran. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz Toto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita catat dulu ya Pak Totong ya. Ini ada juga pertanyaan dari Ibu Sofia di Mampang, katanya lagi menyimak juga. Apakah keluarga yang kita sayangi kemudian Allah ambil itu ujian dari Allah, sementara kita tuh sayang banget katanya. Kemudian ada juga Pak Ateng, katanya, Pak Ustadz bagaimana sikap kita misalkan kita difitnah, dijelek-jelekin, dicaci maki sama seseorang. Dari Pak Ateng. Ini mungkin langsung bisa ditanggapi tadi Pak Haris, kemudian Bu Sofia, dan juga Pak Ateng. Silakan Pak Totong. Iya, Pak Haris, alhamdulillah ya, terima kasih Pak Haris. Tadi kalau kita menanggapi ya, emang sebelum ke masyarakat itu kan pribadiku angkusakum, pada diri kita masing-masing, keluarga, tetangga, kemudian masyarakat dan negara. Nah gitu ya. Jadi memang kalau kita menyampaikan nih fungsi dan tugas kita umpamanya apa ya. Kalau bagi saya umpamanya sebagai seorang dosen mungkin menginformasikan siswa, sebagai keluarga, berdakwah di keluarga gitu ya. Kalau di seorang RT ya berdakwah di masyarakat, lurah, itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan job description-nya. Jadi ingat, titipkan dengan bahasa dakwah. Jadi kalau pun lebih dahsyat kalau seorang presiden yang menyampaikan kebenaran, jadi ya dampaknya kepada masyarakat menyeluruh. Bagi orang tua kayak saya umpamanya gitu ya, Kak Deddy juga ya. Atau umpamanya sebagai penyiar itu kan. Nah ini dampaknya kan banyak juga yang mendengarkan, sehingga dengan ini mungkin ada penyadaran diri. Nah karena itu tadi Pak yang bertanya, tapi Pak ya namanya tobat itu disadari betul, ingat bahwa memang manusia itu tidak salah. Kadang-kala kita suka nggak menyadari bahwa perbuatan itu salah, keputusan itu salah, perbuatan itu keliru ya, sengsarakan atau apa, atau asyik dalam menggelimang ke dosa-dosa. Itulah sifat manusia begitu kan. Di awal dikatakan bahwa manusia itu ya dengan ujian Allah itu dengan ada yang kesenangan berlimpah ya, atau jabatan diberikan kan. Kalau kita ingat dulu itu khalifah siapa mendapat amanah itu kan, bukannya bahagia, senang itu pesta malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti menunjukkan bahwa pemimpin itu diberikan amanah sehingga menjalankan amanah itu baik, tidak sesuai dengan apa. Nah kalau di masyarakat kita atau di negara kita kan sesuai undang-undang, sehingga kita tidak menyimpang. Tapi tadi ini katakan bahwa asyik dalam kesalahan, asyik dalam dosa. Jadi Kang Dede ya tadi Pak asik gitu ya, bukan sekedar penyadaran tapi kok malah asik ya. Itu dosa kok dilakukan dan asik rasanya bahwa sesuatu hal yang baik aja padahal itu keliru. Nah itu makanya ada penyadaran. Makanya momentum yang sangat tepat sekali ini di bulan suci Ramadan ya. Makanya Ramadan kan banyak ya, ada kajian-kajian di kantor-kantor ya. Ya. Tapi ada istilah kan buka bersama gitu ya. Dalam rangka itu ngomong silaturahim gitu ya. Ada silaturahim supaya satu sama lain saling mengenal, saling mengingatkan. Suka kadang biasa kalau buka bersama kan lanjutin dengan sholat, ada tarawih ya, ada kajian, ada ceramah, tausiah ya. Apa ya tausiah menyadaran. Tapi ya tadi Pak, ya punten ya, namanya manusia ya. Ya selalu itu berubah lagi, kembali lagi kepada itu. Makanya dimaksud dengan tubu ilallahi taubatan nasuha, ini sungguh-sungguh penyadaran, kesadaran dirinya bahwa telah melakukan perbuatan dosa, keliruan, kesalahan, keputusan yang enggak benar ya, undang-undangnya umpamanya apa yang keliru atau apalah yang mengesarakan atau apa, sehingga itu penyadaran diri, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita itu tidak akan melakukan lagi.
taubatan nasuha itu ya, penyadaran diri, kemudian bukan pengakuan penyadaran diri saja. Setelah itu baru ada perubahan Kang Deddy ya. Ada perubahan gitu. Ya, perubahan katanya tobat, katanya kembali, katanya mengakui penyesalan dan tidak melakukan lagi. Nah gitu ya, kalau umpamanya kita biar melakukan lagi, kita hijrah, pindah aja. Ya, umpamanya komunitas ini nggak bisa kita mengikuti adaptasinya, sudah hijrah. Nah itu kan kembali dari hijrah juga IB makna ya, pindah dari suatu kondisi yang tidak baik mungkin ya, pindah ke tempat lain. Kalau umpamanya lingkungannya praktek sesuatu yang tidak baik, ya sudah, daripada kita nanti kejerumus lagi, ketarik lagi, ya sudah pindah ke tempat yang lebih baik, yang dimungkinkan perbuatan-perbuatan yang melanggar itu umpamanya ya diminimalisir atau tidak ada. Jadi banyak usaha, banyak jalan, banyak cara, tapi kita ingat memang manusia emang sifatnya gitu Kang Deddy ya. Nah, apalagi dikasih kesempatan, dikasih kebahagiaan, dikasih kesempatan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa manusia itu memang tempatnya sujud dan dosa ya. Kayak tadi saya sampaikan. Nah, ini ada tadi pertanyaan yang belum terjawab juga deh, Bu Sofia di Mampang, soal keluarga yang kita sayangi diambil oleh Allah itu ujian atau sebenarnya bagaimana? Kemudian kalau ada yang menjelek-jelekan atau mencaci maki kita itu, misalkan itu harus bagaimana sikap kita? Mungkin singkat saja mungkin Pak, karena keterbatasan waktu kita juga. Oke, jadi kalau umpamanya ya tadi apapun yang kita nggak tahu gitu, keluarga kita diambil apa ya, kita pasrah kepada Allah ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa itu milik Allah ya, itu akan kembali kepada Allah. Caranya prosesnya beda-beda ya, pokoknya diambil, dia terbunuh atau kena penyakit apa, kita ikhlas bahwa apa yang kita punya itu sejatinya bukan milik kita ya, kita fasilitas lah, pinjaman gitu, jangan diakui bahwa milik yang semuanya akan terlepas. Nah penyadaran itu insya Allah yakinlah bahwa kita sebagai orang yang tulus ikhlas, kapanpun juga, dimanapun juga, kalau apa yang kita miliki itu terlepas ya, hilang ya sudahlah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian tadi yang kedua apa Kang Deddy? Ini soal itu tadi, ada orang yang fitnah, menjelek-jelekan, mencaci maki, bagaimana sikap kita katanya dari Pak Ateng? Ya, sikap kita umpamanya pertama ya sikapnya ya, itu kan ada istilah begini Kang Deddy, kalau mau mendolim kita sedang dikurangi dosa kita Kang Deddy. Nah Kang Deddy ngomongin saya yang jelek-jelek apa, kalau saya nggak melakukan itu ya dengan tanpa sadar itu kita lagi dirontokin itu dosa-dosa kita. Sama siapa ya? Sama yang ngomongin itu Kang Deddy. Makanya jadi ada sisi lain keuntungan kita, makanya sabarlah, wasbir, sabar ya. Tapi juga kita kalau umpamanya ya jangan sabar mulu ya, kita kasih tahu, gitu ya. Nah kenapa maksudnya Anda ngomong begitu, menjelek-jelekan saya, klarifikasi lah. Tapi kalau umpamanya susah ya sudahlah, tawakal Allah ya, fatawal Allah, kita sudahlah bertawakal, biarin dosa-dosa kita diambil, pindahkan. Makanya bukan saja yang rugi itu kita rugi mungkin di dunianya dijelek-jeleknya. Ya, tapi dia rugi yang menjelekkan itu kembali infalkan kepada dia kesalahan kedosaan. Jadi insya Allah lah umpamanya kita sabar gitu. Makanya di bulan puasa kita dilatih Kang Deddy, sabaran dilatih, dibiasakan supaya kita bisa nerima. Ya tentunya tadi ya, kalau manusia yang punya akal umpamanya apa ya, kok kita dihina di apa ya, kok diem saja ya, tetap aja bukan membalas menghina, tapi mengklarifikasi dalam rangka umpamanya mencegah gitu ya, supaya jangan ulang, dan bukan saja pada dia, orang lain juga jangan sampai ikut terbawa orang dikasih tahu atau diberitahu atau argumentasi apa sehingga membuat kita nggak apa yang disangkakan, yang disebutkan begitu. Nah, tapi yang umpamanya kalau masih aja ya sudah, tawakal Allah, tawakal, biarkan. Yaitu sedang merontokkan dosa-dosa kita. Makanya jangan sampai kita suka menghina orang, merendahkan orang ya. Menjelekkan orang, naudzubillah min dzalik. Iya, Pak Totong, ini mungkin tidak bisa semua kita bisa bahas ya, tapi mudah-mudahan dari apa yang kita ngobrol ini atau dialog ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa memberikan perubahan juga untuk hidup kita ya Pak Totong ya.
Baik, Pak Totong, terima kasih ya sekali lagi atas waktu dan juga penjelasannya. Sama-sama, Kang Deddy. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Baik. Tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.